Pemberian pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto terus menuai pro dan kontra. Ya, LSM Pejuang Hak Asasi Manusia Imparsial menilai langkah ini tidak berdasar hukum yang tentu ditepis Partai Gerindra. Lantas benarkah ini menjadi upaya Presiden untuk membantu Prabowo jika ditetapkan KPU sebagai Presiden terpilih? Bolak-balik Undang-Undang nomor 20 tahun 2019 nggak ada dasar hukumnya untuk kemudian kenaikan pangkat untuk orang yang sudah bukan bagian daripada militer, apalagi pernah atau merupakan bagian daripada pernah kemudian dipecat dari dinas teran. Kemudian tidak ada di negara manapun orang yang kemudian terduga melakukan pelanggaran HAM atau minimal tindak pidana itu kemudian diberikan satu penghargaan, apalagi ini bintang jenderal penuh katanya gitu ya. Nah ini itu yang kemudian kami katakan sebagai anomali. Itu dia makanya saya katakan anomali juga. TNI secara resmi dulu membentuk Dewan Kehormatan Perwira mengusut kasus penculikan 97-98 dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kemudian DKP, sebuah lembaga resmi dari Mabes TNI ini memberikan kesimpulan bahwa terbukti benar bahwa saudara Prabowo Subianto melakukan hal-hal tersebut. Kemudian merekomendasikan kepada Presiden, kepada Panglima TNI untuk mengirim surat kepada Presiden untuk memberhentikan Prabowo Subianto. Kalau kemudian sekarang diberikan pangkat, artinya dia naik pangkat, ini kan semacam memaksa institusi TNI untuk menjilat ludahnya sendiri. DKP itu bukan lembaga peradilan, ya. Bukan kuasi peradilan atau lembaga setengah peradilan. Lalu sifat putusannya apa? Tidak final dan mengikat. Sifat putusannya itu rekomendasi. Dan secara substansi putusan DKP memberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih terhadap pengabdian Pak Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto atas pengabdiannya selama Tentara Nasional Indonesia. Ya. Kalau mau lebih luas misalnya dikaitkan lagi dengan tudingan, ya, penghilangan paksa. Ada banyak fakta hukum yang kita selalu sampaikan bahwa nggak ada kaitan sama sekali penghilangan paksa dengan Pak Prabowo. Kasus misalnya penculikan yang melibatkan tim mawar, tidak ada keterangan, tidak ada satu alat bukti pun dengan Pak Prabowo. Kemudian keputusan Presiden, ya, keputusan Presiden Pak B.J. Habibie juga memberhentikan dengan hormat. Yang terakhir adalah Komnas HAM tidak bisa melengkapi bukti sebagaimana disyaratkan di Undang-Undang Pengadilan HAM, ya, pasal 20 yang jangka waktunya itu kalau nggak salah 3 bulan. Ini sudah belasan tahun, 16 tahun lebih. Nah, sehingga nggak ada kaitan memang, ya, secara substansi maupun secara formil Pak Prabowo dengan tudingan atau fitnah terkait penculikan. Tapi yang jelas, ya, Presiden Jokowi ini membantu paling tidak, ya, meningkatkan pangkat Prabowo menjadi jenderal, ya, karena paling enggak, ya, karena dia mantan militer. Kalau dia cuma bintang 3 sementara Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan itu bintang 4, ya, tentunya ada posisi yang mungkin tidak seimbang lah gitu. Makanya kemudian Presiden meningkatkan pangkat itu. Nah, kalau nanti kita berbicara pasca pelantikan, bisakah Pak Prabowo ini masih bisa dipegang oleh Pak Jokowi? Karena Presiden seandainya yang jadi adalah Pak Prabowo. Seandainya, kita berbicara seandainya. Ya, jadi kalau saya jadi Prabowo, saya tidak akan memberikan posisi apapun kepada Jokowi. Kenapa demikian? Ya, saya akan mengatakan this is my turn. Karena kan Anda sudah mengatakan bahwa 2024 adalah eranya Prabowo. Itu harus dipegang. Tapi ya kita tahulah biar bagaimanapun titip menitip atau kemudian juga saling mencari keuntungan di dalam proses politik pada pemilu 2024 ini memang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Presiden itu punya kepentingan keluarga, yaitu bagaimana dia menyelamatkan Gibran, ya, sekarang untuk menjadi wakil presiden dan nanti untuk bisa kemudian dia juga tidak diganggu oleh Prabowo. Karena biar bagaimanapun, maaf saya harus berterus terang, ya, bagaimana seorang yang kemudian tadinya atau dua orang yang tadinya berseteru
itu kemudian bisa saling mempercayai 100%. Ya. Dalam politik bisa saja kerjasama terjadi, tapi kalau Anda tanya apakah kemudian akan terjadi trust, 100% trust, I don't think so.